Itu genggaman saya satu itu saya mau habisin semua. Ya. Karena saya udah mau, ya itu dia punya pikiran bunuh diri. Ya. Saya mau minum semua itu, udah selamat tinggal, bye-bye. Karena saya nggak dapat izin kuliah kan. Halo Indonesia, dengan saya lagi Hasan Karman. Kali ini kami mengundang satu bintang tamu yang bergerak di bidang profesi MC, entertainer, IOWO, dan dunia entertainment lah. Nah, siapakah dia? Ini adalah seorang anak muda yang sudah warawiri dan menjadi seorang penyiar radio yang kondang di Jakarta dan ibu kota ya tentunya. Nah, kita akan ajak Anda untuk ketemu dengan Freddy Su. Kohaka, Apa kabar, Haupang Kohaka. Terima kasih diundang ke sini. Ya, biasanya Anda yang Ya. mewawancarai Betul. orang. Ya. Kali ini saya wawancarai. Ini satu kehormatan buat saya nih, kebanggaan besar nih. Ya. Ada Maestro Kohaka. Ya, orang tahu bahwa Freddy ini adalah seorang penyiar radio, radio bahasa Mandarin ya. Ya, betul. Anda fasih sekali ya bahasa Mandarin ya. Ya, Ya. boleh. Anda lahir di mana? Lahir asli Jakarta, Kohaka. Ya. Jadi saya lahir itu di salah satu tempat Jakarta Barat, tepatnya di Kerendang. Oh, di Kampung Kerendang Kerendang. di Jembatan 5 ya. Jembatan 5, Kampung Kerendang, itu di salah satu gang sempit, gang kecil, di situlah saya lahir. Situ ya. Sekarang sudah berkeluarga ya. Sudah keluarga. Punya anak. Punya Berapa? 2 putri, sudah remaja dan sudah kuliah. Baik, oke. Nah, dengar bocoran itu ketika waktu kecil di sekolah dasar SD, ya. ya pernah mengalami penganiayaan tanda kutip dari Ya. seorang guru ya. Betul, betul. Itu apa sebabnya ya? Dan kejadian itu kan menjadi membekas ya Betul. di benak seorang Freddy Su. Ya. Kira-kira Anda bisa cerita itu dan dampaknya kenapa? Ini satu pengalaman yang pahit kalau saya bilang ya, nggak bisa dilupakan, tapi saya sudah maafkan nih Pak Kohaka. Udah Saya ya, sudah ikhlas ya, memaafkan. move on. Tapi awalnya proses sangat berat sekali. Ya. Saya duduk di kelas 6 SD, itu kan saya dulu kurus, ceking, Ya. sakit-sakitan, jelek, hidup lagi. Itu dulu tuh saya tuh. Jadi pada saat itu saya memiliki kelemahan mengenai sekolah matematika, pelajaran matematika. Itu lemah sekali. Nah, guru ini terkenal dengan killer dan tanda kutip rasis. Oh, Tanda kutip ya. Anda rasis. sekolah di negeri apa swasta? Swasta. Swasta, oke. Swasta. Jadi guru tinggi besar. Ya, saya dipanggil nih. Dulu nama saya Meciang. Ya. Meciang, Mecing, Mecung, ada 3 nama nih. Nah, kalau dipanggil mereka bertiga, ya dengan saya. Nulislah di papan tulis pelajaran. 2 orang bisa duduk, saya belum bisa di depan. Dipanggil, Meciang, saya diem. Ya kan nggak bisa, gimana kalau nggak bisa dipaksakan? Meciang, kedua kali saya nggak jawab. Ketiga kali ketika dipanggil, saya balik badan, saya dihantam ulu hatinya, dihajar. Oh, Itu dipukul langsung di dihajar, hati. ditonjok langsung. Ulu hati saya jatuh, jongkok, nggak bisa napas, dan itu pucat sekali. Nggak bisa napas, sangat susah bernapas. Jadi satu kasus tuh ngejerit kaget, dan satu kata yang membekas ketika saya dipukul terjatuh di itu sampai ngeringis, dia bilang gini, biar mati sekalian Meciang. Itu ngebekas sama saya. Umur berapa waktu itu? 6 SD berapa ya kalau ketika kita kurang lebih ya, belasan Iya. Wah, belasan tahun umurnya. Saya dihantam, dihajar dengan keras dan dikatakan biar mati sekalian, disumpahin. Umur belasan itu udah cukup 6 SD. gede kan kayaknya. Ya, itu membekas. Iya. Dan di situ saya mulai dendam. Iya. Dendam sampai saya bawa sampai saya sekolah di luar negeri, dendam. Ya, saya nggak nyaman, ya makan mikirin dia, mandi mikirin dia, kemana-mana kayak udah kayak orang pacaran kok Aka. Tapi dendam yang negatif. Oh. Sakit hati, sangat sakit hati. Masih gurunya masih ada nggak? Sudah meninggal dan kisahnya panjang kok Aka. Jadi gini, setelah saya pulang dari Taiwan, saya ke Indonesia, saya masih mencari dia. Oh, mencari dia? Masih. Oke. Saya menikah pun saya masih mencari dia. Tapi gini bedanya. Pada saat saya pulang ke Jakarta, saya ke sekolah itu, saya cari dia. Saya cari di ketemu. Bukan mau balas dendam kan? Mau balas dendam. Aduh. Mau balas dendam. Jujur nih, saya jujur nih. Oke. Saya mau ketemu dia akhirnya ketemu kepala sekolah, saya tanya, "Mana guru nama T ini? Kenapa udah nggak sekolah?" Dan saya setengah semua. Dia bilang, "Saya mau mukul dia, saya mau berantem." Dia bilang. Dia kaget. "Kamu udah lama nggak datang kok, sekarang mau pukul orang." Dia bilang. Sebenarnya gini, kalau saya diadu dengan dia, saya akan kalah, Waka. Karena dia tinggi besar, saya kecil. Karena dendam saya melebihi emosi dan segalanya. Gitu, Waka. Sampai Oke. suatu ketika saya masih mencari dia, akhirnya singkat kata saya dapat kabar dari kepala sekolah dia sudah meninggal. Oh. Tapi belum selesai nih dendam saya nih.
Saya masih punya keinginan bagaimana merusak kuburannya dan Oh, membuat hancur. Serius, sampai gitu dan sampai begitu. Sakit hati saya. Sangat sakit hati. ya, Kalau dulu saya cerita nama beliau, ini merinding nih Koaka nih. Mungkin barangnya ada di meja pun saya akan hancurkan oh, karena sakit hati kan. sakit hati. Tapi kembali lagi, saya sudah memaafkan. Oh, sudah move on lah ya. Jadi ketika cerita pun ya memang nggak bisa dilupakan, tapi itu sudah bagian masa lalu. Akhirnya saya nggak dapat cara bagaimana mencari kuburannya. Oh, Belum. sampai situ. Saya masih mau cari. Saya mau bayar Cari. orang, saya mau rusakin kuburannya, saya mau hancurkan itu semuanya. Terus sekarang nggak lagi dong. Akhirnya melalui satu tempat ibadah, saya dengar di situ tokoh agama beri siraman rohani, pintu Buka, hati saya terbuka. buka pintu. Saya mulai memaafkan. Oke. Dan akhirnya saya mulai move on dan hidup saya mulai lebih indah. Ya. Seperti itu Pak Aka. Ya, kisahnya Anda Ya. ini seorang Freddy Su ya. Mungkin Indonesia banyak yang ingin tahu. Ya. Sehari-hari siaran radio jadi MC serba Ya. glamor gitu. Ya. Kayaknya nggak ada problem apa-apa ya. Tapi saya dengar waktu masa kecil itu Ya. kan susah ya. Betul. Sakit-sakitan, Betul. tinggal di gang sempit, Yes. suka tidur di tumpukan karung kain ya. Karung kain. Nah, dan sering mimpi ingin menjadi orang top, menjadi artis ya, dan mau jadi pemain film dan lain sebagainya. Ya. Nah, gimana ceritanya itu? Kenapa bisa berhalusinasi tingkat dewa gitu? Jadi papa ini suka nonton film Jackie Chan, suka nonton film Bruce Lee. Dulu tuh masih zamannya video Papa ya? kaset hitam ya. Oke. Kaset hitam, dan saya sering nonton tuh. Wih, enak ya kalau main film kayak Bruce Lee gitu, Jackie Chan ya. Saya nonton, papa nonton itu punya keinginan tuh. Ditambah lagi ketika saya jalan ke Jembatan Besi, ada satu toko itu pasang dengan foto bintang ternama. Saya mulai berpikir, enak ya foto sama si A, sama si B, sama si C, dan mulai terngiang-ngiang kok. Saya tiduran di kain, setiap kali bantu papa gunting-gunting kain, masukin dalam karung, saya tidur di karung. Sambil berhalusinasi bahwa saya suatu ketika mau main film, mau foto sama orang beken, mau main apapun, pokoknya main film deh. Nggak berpikir bahwa nyetop, yang penting main. Oh ya. Nah, cuman gini kok Aka, Ya. keinginan saya itu saya utarakan di depan umum. Jadi ngomong ke orang? Ngomong di orang, saya mau main film nih gini-gini. Akhirnya menjadi bahan olokan, diejek-ejek, diolok-olok. Setiap kali ya gimana ya zaman dulu. Ngaca lo dia bilang, udah Apa ini? kurus, Sesama teman seusia atau orang gede? keluarga ada, teman ada, tetangga ada. Sampai Komplit, segitunya? paket komplit. Iya. Dihina, di sekolah juga sama. Weh, bintang film lewat tuh, dibilang ngaca lu. Ya akhirnya kan itu kan jadi semacam apa ya Pak Aka ya? Patah semangat? Membekas. Bukan. Patah semangat ada. Tapi mimpi itu nggak pernah pudar, nggak pernah hilang. Nggak ya? Nggak pernah hilang. Dan akhirnya sekarang memang Anda berhasil ya? Ya, terima kasih Tuhan. Walaupun Jadi, ya, tapi kan ada impian yang tercapai lah, main film kan, 8 sinetron, 3 layar lebar, puluhan judul film pendek. Ya, Anda kan menjadi seorang penyiar radio bahasa Mandarin ya. Saya nggak tahu, di sekolah dulu kan di zaman Anda sekolah itu kan sekolah Indonesia sudah nggak boleh bahasa Mandarin. Nah, Anda belajar di mana sehingga bisa fasih? Kalau dari rumah itu sebenarnya papa Hokkien, saya bicara Hokkien. Mama Ke, saya bicara Ke. Mandarin sih sebenarnya basicnya nggak ada. Tapi di tempat ibadah sekali dua kali adalah belajar. Akhirnya saya memutuskan tahun 94 saya ke Taiwan. Saya ke Taiwan, saya belajar. Itu pun dengan perjuangan ya, Kohaka ya. Nah, dari Anda ke Taiwan, sorry, saya potong sebelum Anda lanjut. Anda ke Taiwan itu inisiatif sendiri atau ada orang yang membawa atau yang mengatur Anda ke sana? Jadi gini, teman-teman ini kita mau ke Taiwan nih. Dua teman baik saya sudah berangkat duluan. Akhirnya saya mau nyusul, tapi tetap ada satu orang yang membawa saya ke Taiwan. Selesai itu saya ditaruh di tempat teman saya. Jadi ada satu orang Taiwan yang bawa saya sampai di Taiwan. Setelah itu saya ditempatkan berkumpul dengan teman-teman baik saya tersebut. Nah, disitulah saya mulai belajar bahasa Mandarin. Jadi waktu ke Taiwan itu ikut teman? Waktu awalnya itu sendiri ke sana dengan orang Taiwan, tetapi sampai di Taiwannya ikut teman, tinggal bareng sama teman. Mau kerja atau mau sekolah? Sekolah bahasa. Sekolah bahasa ya? Sekolah bahasa. Bukan kerja ya? Enggak, sekolah bahasa. Waktu itu zaman apa ya? Jadi semacam illegal alien nggak? Pendatang ilegal nggak? Kita resmi, semua ada resmi. Saya lapor semua di imigrasi, kepolisian, tiap 6 bulan, nama Cilu Ceng. Izin sementara, kita tetap di sampel dicap. Resmi ya? Ada karena kan sampai zaman sekarang banyak yang sekali yang ilegal itu ya. Tapi ya saya sambil kerja juga, di sisa waktunya saya cari kerja. Nah, saya gini-gini juga pernah jadi kuli panggul kok Aka. Kuli panggul, cuci piring, pernah dorong gerobak, pernah di Taiwan. Karena kan sisa waktu yang saya selesai sekolah ataupun belajar Mandarin, saya mau cari penghasilan tambahan.
pertanyaan berikutnya lagi, Ya. Anda ke sana itu tinggal dibiayai atau diberi tempat tinggal menumpang atau bagaimana? Atau kos? Semua uang itu dari orang tua. Jadi mama Orang saya tua juga? ya mama Oke. saya kirim uang karena saya merasa bahwa nggak boleh begini nih terus-menerus uang kirim orang tua, uangan Ya. orang tua. Akhirnya saya kerja. Makanya tadi saya bilang saya jadi kuli panggul udah pernah, ngangkat celana jin dari lantai 1 ke lantai 4, nggak pakai lift, dorong gerobak tengah jalan juga pernah. Ya, Gitu ya, gerobak isinya celana jin tuh. ya. Lalu pernah jadi cuci piring di kafe-kafe seperti itu. Hmm. Waktu itu sudah umur berapa? 17 atau 8 belasan ya, belasan. Berarti udah Ya. level SMA, Ya, SLTA lah ya. ya lah belasan lah ya. Nah, waktu di Taiwan sekolah nggak? Saya ambil bahasa di Ya, nggak. Taipei. Maksudnya Oh ke enggak, sana kayak semacam kursus ya? ya betul. Jadi saya dites akhirnya saya masuknya ke level dari paling dasar, mulai dari nol lagi. Jadi benar-benar Ya, sekolah Mandarin lah ya. betul. Tidak mungkin suara bahasa Inggris kan? Iya enggak ya. Nah, ini Ya, ada bocoran nih. iya. Katanya Freddy Su ini Ya, pernah depresi, bahkan pernah berusaha bunuh diri. iya. Ya, gimana ceritanya Freddy Su yang sekarang dikenal orang yang begitu ceria Hmm. di masa lalu itu pernah mau bunuh diri? Gimana Ya. ceritanya nih? Nggak, rasanya nggak percaya nih. Kalau kan sebenarnya Ya. saya ini adalah sosok yang berbeda 360 derajat dibanding dulu. Saya Oke. itu orang yang pesimis, Ya. orang yang selalu negatif dibanding sekarang kok Freddy Su beda banget ya. Jadi saya ini orang yang visioner Koaka. Saya sudah punya planning tuh jauh ke depan. Ketika di Indonesia, saya sudah merencanakan bahwa selesai dari Taiwan, saya akan kuliah dan saya akan ke Kanada. Itu sudah terprogram. Jadi hidup saya itu tertata. Saya sudah ada bukunya, sudah mau ngapain. Ya, Anda sendiri yang Ya, merencanakan itu maksudnya? betul. Tanpa dukungan atau support dari orang tua gitu? Orang Orang tua tua gimana? kalau papa itu bodo amat, mau ngapain, yang penting positif. Papa tipenya bodo amat. Karena saya nggak dekat dengan papa. Saya dekat dengan mama. Iya. Tapi papa orang yang terbuka. Silakan, anak laki-laki kan? Ya, jadi Anda Ya. bisa Saya dekat sama merencanakan mama. itu. Ya, jadi saya sudah punya planning. Ya, akhirnya saya berangkat ke Taiwan. Singkat kata bahwa selama 4 tahun itu saya masuk kuliah berhasil. Dipanggil, sudah ada suratnya dan saya bawa kabar gembira ini pulang ke Jakarta. Ngomong sama orang tua, sama mama. Mau kuliah. Ya, dan disitulah saya nggak mendapat izin. Dunia saya runtuh di situ. Oh, orang tua nggak kasih izin. Mama saya tidak memberi izin. Tapi waktu itu apa? Planningnya itu beasiswa ya? Tetap bayar, tapi saya mampu untuk mengatasi biaya tersebut. Oh, sudah ada planning, sudah bisa. Sudah bisa cara. Kan kita sudah 4 tahun di sana, sudah tahu caranya bagaimana. Apa nggak kepikiran waktu itu kabur aja? Nggak berani? Hubungan emosional saya dengan mama cukup dekat ya, karena kan saya Oh iya. dulunya tuh sakit-sakitan. Iya. Ya, ibaratnya mama yang dekat dengan saya gitu. Dan saya dengan papa hubungan sebatas biasa-biasa Jadi saja gitu. anak mama lah ya. Ya, Sangat anak nurut ya. mama boleh dibilang begitu. Akhirnya itu nggak dapat izin. Koaka. Oh, alasannya kenapa? Karena takut Itu nggak pulang lagi. hubungan emosional seorang tua yang tidak ingin kehilangan anaknya terlalu lama. Karena kan saya 4 tahun baru balik kan. Lalu setelah itu balik sebentar, saya harus kuliah lagi berapa tahun lagi, anak ini harus menghilang dari Indonesia gitu loh. Saya coba membujuk. Saya membujuk bahwa saya ingin kuliah. Saya sampaikan ke koko saya yang besar, koko saya mendukung. Bahkan financial pun dia siap support. Oke. Saya katakan kepada mama, ini financial mama udah nggak usah pusing. Koko udah siap support. Tetap nggak dikasih izin. Oke. Jadi Ya. seolah-olah pada saat itu dunia runtuh lah ya. Sudah hancur, tapi saya masih berusaha untuk merayu melalui koko dan sebagainya, tetap nggak dapat izin. Nah, terus kenapa Ya. mau bunuh diri hanya karena itu? Ini kan impian yang saya cita-citakan, Koaka, yang saya ingin raih masa depan yang sudah ibaratnya gini, Koaka, saya dari lahir keluarga yang tidak baik, dalam arti kata ekonomi tidak baik juga, di gang kecil, gang sempit, kumuh. Ya. Bahkan saya pernah tinggal di satu rumah yang dari bilik buatnya. Bilik tahu kan Pak Aka ya? Tahu. Ya, itu kecil, buka pintu hanya satu ruang tamu, ranjang dan kamar mandi, itu kecil sekali dan itu panas sekali. Saya ingin mengubah mindset bahwa saya pun bisa hidup layak bahkan mengangkat keluarga ini. Karena keluarga papa itu konglomerat semua gitu. Ada ya konglomerat. Oh ya. Keluarga dari saya biasa aja. Teman saya ingin bahwa saya punya pendidikan yang baik, saya punya pekerjaan yang baik. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi mimpi itu kandas. Jadi tidak benar ya bahwa Cindo ini Ya. selalu lahir dari keluarga yang serba punya, serba ada ya. Saya lahir dari keluarga yang tidak berada.
Ya, salah satunya ya. Ya, Jadi sebenarnya Cindo itu kan sangat ya, bervariasi ya. ya, Ada yang level atas, menengah, bawah ya, secara ekonomi loh ya. ya, Tapi intelektual ya tetap sama si manusia betul, ya. betul, betul. Ya baik. Eh, Pengalaman di Taiwan itu ya. Hmm. Anda kecap tuh berapa tahun? Di Taiwan berapa tahun? Di Taiwan itu 4 tahun, selesai saya sekolah bahasa, saya pulang dipanggil kuliah, kertasnya masih ada sampai sekarang di rumah. Mhm. Saya kalau lihat tuh suka sedih ya, Pri. Saya balik lagi ke Taiwan, saya janji, "Mak, saya akan balik lagi." Saya bilang, "Ya udah, Mama nggak izin, saya akan pulang balik lagi." Dan saya ke tempat kos teman saya, kan anak Cindo itu bawa obat-obatan. Oke. Apalagi kondisi saya memang ketika itu kurang baik. Ya. Saya bawa banyak obat-obatan dalam satu kotak tuh mau saya habisin semua. Jadi Obat-obatan apa? obat-obatan sakit kepala, obat batuk, Oh, obat saya pilek, kira obat flu, segala macam itu lengkap deh. saya kira Ya, narkoba. obat panas juga, obat panas. Nah, itu genggaman saya satu itu saya mau habisin semua. Ya. Karena saya udah mau, wah, ya itu dia punya pikiran bunuh diri. Ya. Saya mau minum semua itu udah selamat tinggal, bye-bye. Karena saya nggak dapat izin kuliah. Oh, jadi Ya, waktu itu usaha mau bunuh diri itu dengan minum obat. semuanya semua saya habisin. Ada orang yang tahu nggak? Nggak ada, saya di kamar sendirian. Berapa lama di situ? Saya udah berpikir bahwa selamat tinggal untuk mama, semua koko saya mau habisin semua. Ada tulis surat? Enggak, saya berpikir bahwa saya mau gimana caranya, yang penting obatnya saya mau ambil, tapi cuma dalam hati bahwa saya akan habis di sini, nyawa saya akan habis di sini, saya mau minum. Tapi entah kenapa Tuhan masih sayang sama saya. Kayak ada getaran suara hati dia bilang, "Jangan lakukan itu." Akhirnya ketika saya udah mau mulai ini ragu-ragu, akhirnya saya nggak jadi. Saya Nah, belum pernah mencoba bunuh diri sih. ya, Tapi saya nggak bisa membayangkan. ya, Biasanya ketika itu satu proses yang ya, tidak serta-merta atau langsung saya mau ya. gitu ya. Tapi depresi loh Kak. Saya cukup lama depresi, sekian tahun depresi. Pulang dari Taiwan di Indonesia, saya nggak kemana-mana, saya hanya di kamar ngunci diri. Bahkan mama tahu kondisi saya. Jadi saya selesai itu di kamar. Saya kan suka menggambar kan. Saya suka menggambar apapun saya gambar. Ya itu aja kerjaan saya di kamar. Habis makan di kamar, nggak mau keluar, ketemu orang. Sampai mama berpikir caranya bagaimana teman-teman dari datang ke kamar, ke kamar saya buat menghibur saya. Oh, Kayak gitu. jadi memang Anda waktu itu introvert ya, sangat tertutup ya? Sangat tertutup sebelum ke Taiwan. Tapi setelah Taiwan mau tidak mau terbuka karena negara sana jauh lebih maju dibanding Indonesia. Ya, lalu orangnya pun terbuka dan saya di situ belajar. Proses belajar saya. Anda gaul nggak? Gaul ada. Karena Gaul teman ya? saya di sana ada dari luar negeri, dari Amerika, dari Kanada, dari berbagai Jepang, Korea, ada gaul. Ya. Tapi setelah mengalami hal yang tidak mengenakan tersebut, saya udah mulai tertutup kembali. Karena saya merasa buat apa saya seperti ini lagi, impian hancur kan. Nggak jadi artis, nggak main film, Ya. kuliah gagal, seperti itu. Merasa nggak berguna ketika itu. Sekarang masih ada keinginan itu nggak? Keinginan apa nih? Bunuh diri. Enggak dong, jangan sampai. Udahlah move on ya. Udah move on. Ya, jangan pernah. Ya. Anda seorang motivator Yes. sekarang ya. Betul. Oke, baik. Dalam perkembangan ketika Anda sudah berada di Jakarta di Indonesia, Ya. saya dengar Anda pernah ikut ajang Koko Cici ya. Ya, betul. Ya, ya memang sampai sekarang ajang itu masih ada jalan ya. Ya, soal plus minusnya, ada dampak nggak sih bagi Anda untuk karier Anda yang sekarang jadi entertainer itu? Ya, ini disclaimer dulu ya Ya, sebenarnya. Ini saya pribadi loh, tidak bisa disamakan dengan semua yang Ya, ikut Koko Cici. Tahun 2001 saya masuk sebagai penyiar radio Ya. dan saya sudah MC kemana-mana. Tahun 2003 Oh, jadi Anda mulai menjadi MC dan menjadi penyiar radio dulu. betul. Oke, baru ikut kontes itu. Ya, Oke. saya pun pernah jadi MC-nya acara-acara event Koko Cici kayak kue bulan. Ya. Di situ saya ditawari oleh almarhumah Ibu Ernawati Sugondo. Ya. Itu ibu yang sangat kami hormati. Ya. Saya ditawarkan oleh beliau, ikut dong Koko Cici. Hmm. Nah, akhirnya saya ikut tahun 2003. Dan saya juara 1. Oh, juara 1 ya? Juara 1. DKI ya? Ya, betul. mantap. Koko Jakarta Barat. Ya, juara Jakarta 1. Barat, ya. Pak Sarimun almarhum, beliau juga sangat baik dan beliau suka Jadi ada Karena orang yang memotivasi juga. bisa Mandarin karena Ya. ketika itu yang bisa Mandarin sedikit. Dan saya punya background bagus, penyiar radio Mandarin Cakrawala dan MC di mana-mana. Iya. Akhirnya saya ikut. Kalau ditanya ada dampaknya enggak? Karena saya lahir dari radio Cakrawala, radio Mandarin, tentunya radio lah yang membawa dampak lebih besar dibanding dengan Koko Cici. Oke. Menurut saya pribadi di tahun itu, Oke. Kohaka. Oke, jadi Ya. memang biasanya kan orang bisa salah kaprah ya. Ya, Dalam arti gini, mengikuti kompetisi kontes tertentu untuk Iya. batu loncatan. iya, iya. Tetapi Anda sudah berbasisnya sudah MC, sudah menjadi penyiar, Iya. baru ikut kontes. Ketika Apa? Uji nyali apa diajak orang?
Sebenarnya gini, dorongan motivasi di awal adalah yang di awal saya katakan, Ya. ibu mengatakan, "Ayo ikut dong, kita butuh nih yang Didorong-dorong juga. pemuda-pemuda ini yang bisa Mandarin." Ya, 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 ya. oke, why not? Kenapa tidak? Ya akhirnya saya masuk, saya mau tahu dalam seperti apa sih, kita bisa berperan sebagai apa di situ. Akhirnya saya ikut. Karena dengan background saya yang begitu banyak sekali MC, rentetan MC, Mandarin, dan mereka sangat, ini potensial nih sebagai bibit di Koko Cici gitu loh. Karena kan Mandarin. Ya, waktu itu Anda sudah tidak lagi ada pikiran yang mau kembali seperti di Taiwan itu ya, bunuh diri kan? Nggak ada lagi kan? Sudah move on kan? Sudah move on kok. Ya, saya khawatir Ya. kalau misalnya waktu itu kontes Ya. Koko Cici itu nggak menang, Anda frustasi lagi gitu. Enggak ya? Enggak, kalau itu sih jauh. Tapi kalau ini kan bicara mengenai Ya. masa depan saya yang cukup indah yang saya sudah tata hancur Ya, seketika itu Kohaka. Oh ya, Fred, saya kenal kamu pada saat kamu sudah berprofesi sebagai penyiar radio. Ya. Nah, tahun berapa Anda bergabung dengan Radio Cakrawala dan kemudian profesi itu ditekuni sampai saat ini? Ini lucu nih Kohaka. Sebenarnya Cakrawala itu saya minat awalnya cuma nganterin teman doang. Bukan Nganterin saya, teman? nganterin teman doang. Oke. Jadi awal itu teman saya, si A lah sebut ya, dia mau jadi penyiar. Hubungin saya karena saya punya motor. Punya motor, tolong anterin dong. Ya. Saya ketika itu keberatan karena saya sibuk kerja di bidang tekstil. Ya. Jadi saya main di bidang tekstil. Ya. Selang waktu berapa lama ada penyiar baru masuk dan dia komplain, "Kamu minta tolong teman anterin ke radio, nggak mau." "Ya saya sibuk." Selang berapa waktu kemudian dia telepon lagi, ada lowongan lagi, ngajak saya lagi. Saya pikir satu kali udah nolak, dua kali nolak nggak enak nih. Yaudah deh, gua anterin deh. Anterinlah ke Jembatan Batu. Dia penyiar Dia radio enggak, juga? dia mau jadi penyiar radio. Oh, dia mau? Yang mau jadi penyiar itu dia, bukan saya. Oke. Saya cuma nemenin doang. Oke. Nemenin, akhirnya sampai ke Jembatan Batu, lantai 3. Kita ketemu, ada Pak Hari di situ, salaman, kita ngobrol-ngobrol. Pak Hari bilang, "Kita udah ada penyiar, udah masuk." Dia bilang, "Kita belum butuh nih." "Oh ya udah," saya bilang, "nggak apa-apa." Dia bilang, "Yang mau jadi penyiar dia Pak." Saya bilang, saya unjuk teman saya. Ya, saya enjoy. Tapi ketika banyak ngobrol-ngobrol, justru yang banyak jawab saya, bukan yang mau jadi Sama-sama penyiar. dengan teman itu? Iya, betul. Oke. Sama si A ngobrol. Akhirnya udah saya pulang. Saya pulang, nomor teleponnya diminta. Nanti ya kalau misalnya butuh. Selang berapa waktu kemudian saya dihubungin. Nomornya pun saya masih ingat. 6267001. Sampai sekarang saya masih ingat handphone itu. Dari mana ya? Saya terima telepon, Radio Cakrawala. "Bisa datang nggak?" Datang. "Oh iya." Saya masih bingung nih mau ngapain datang. Ketika sampai ke sana, belum sempat duduk salaman. "Oke, jadi kapan siaran?" Saya bilang, "Hah?" Saya bilang yang mau jadi penyiar itu teman saya Pak, bukan saya. Saya bilang, "Saya nganterin." "Ya udah coba aja," katanya. Akhirnya saya pulang saya kan ada gudang tuh, usahanya cukup Ya. bagus tekstil. Oke. Saya bilang sama mama saya, "Mah, saya diterima jadi penyiar Cakrawala." Dia bilang, "Oh gitu ya, saya mau siaran nih 1 bulan aja, udah keluar." Mau tahu, cuma sekali 1 bulan. Ternyata orang Indonesia kalau duduk lupa berdiri. Kalau udah duduk ini pasti lupa berdiri. Keterusan. Iya, sama sama sekarang. Jadi teman-teman yang kamu antar itu jadi gimana Saya nasibnya? telepon, "Ah," ya sebut nama inisial aja ya. "Ah," dia bilang, "saya diterima nih di Cakrawala nih." Dia bilang, "Oh ya udah," dia bilang. Nggak musuhan ya? Enggak, baik. Baik. Terus? Dia bilang, "Ya, saya diterima nih," saya bilang. "Jadi Ya. kamu gimana dong?" "Ya udah kan kamu yang terima." Ya udah saya siaran sampai sekarang. Sampai sekarang. Tahun berapa itu? Sorry. 2001. 2001 Ya. dengan kejadian di Taiwan yang bunuh diri itu berapa tahun? 94, 97 saya membunuh diri. Ya. 97. Mungkin Indonesia juga penasaran. Ya, beda 4 tahun. Ya. Ya. 4 tahun ya? 4 tahun. Gila, 4 tahun itu kan drastis sekali. Ya. Cepet ya prosesnya. Bisa itu. Sebenarnya ada luka yang mengganjal Kohaka, tapi kan kehidupan harus berjalan. Memang kadang-kadang ketika memikirkan itu di kamar terutama sendirian ada perih di hati. Bahkan kalau lagi nyetir mikirin dia memang nggak jarang bisa menitikkan air mata sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Kalau Jadi saya lagi bawa mobil mikir saya bisa nangis. masih bisa ya? Masih bisa. Jadi kayak ada luka, ada trauma. Ya gimana ya Kohaka, ada satu impian yang kita sudah rencanakan dengan baik, dengan mulus harus gagal begitu saja karena tidak mendapat restu. Makanya ini untuk orang tua, Ya. kalau anaknya punya impian yang baik, selama Anda punya kemampuan untuk dukunglah. Itu kamu menyalahkan mama nggak? Awalnya iya, Oke. iya. Tapi setelah berjalan waktu bahwa ini mungkin sudah catatan buat saya yang harus saya lalui. Sampai saat ini pernah cerita ke mama nggak? Mama tahu. Saya cerita ke mama. Tahu ya. Saya cerita ke mama bahwa Itu reaksi mama? saya kecewa, saya bilang saya kecewa dan saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya menyalahkan diri saya sendiri. Ya, mama pun merasa bersalah juga gitu loh. Kenapa dari awal mama nggak mau dukung kamu untuk lanjut ke kuliah gitu loh. Dan saya cerita,
kalaupun saya kuliah, mungkin beda kisahnya, bukan jadi penyiar radio. Nggak bisa ketemu Kohaka nih, paling penting. Jadi gini nih, orang kalau cerita seperti ini, Ya, pernah ingin bunuh diri. ya, Kemudian bisa kembali menjadi normal dan sukses. ya, Itu turning point-nya. ya, Kalau pakai istilah keren itu. ya. Itu apa yang seingatnya Freddy yang membuat Freddy kembali semangat kembali untuk hidup? Ini satu proses yang tidak mudah ya, Kohaka. Jadi ketika itu saya mencoba untuk bagaimana mengobati diri saya, selain untuk spiritual lebih dekat ke Yang Maha Kuasa itu penting ya. Lalu juga saya mengikuti dulu, Spiritual ya, ya, kata kuncinya ya. satu itu spiritual, dan saya banyak mengikuti berbagai motivasi. Dulu kan rame nih, motivasi di koran-koran, saya pergiin ke sana, Ya. saya pergi ke Jakarta Timur, saya kemana, saya ngikut tuh, ada motivator saya datengin. Ya. Akhirnya ya ikutin aja apa kata motivator. Ya. Pada di situ saya semangat lagi. Begitu pulang berapa hari lowbat lagi. Jadi intinya sebenarnya adalah diri sendiri sih sebenarnya. Motivator nomor 1 kosong, nomor 2 siapa? Tulis 3. Nah, nomor 1-nya adalah kita sendiri, Waka, gitu loh. Dari diri sendiri. Ya, saya tahu bahwa Ya. Anda termasuk seorang MC yang cukup kondang di ibu kota ya, dan Amin. banyak Amin. job ya. Seberapa dalam atau jauh dampak profesi Anda sebagai penyiar radio Cakrawala itu terhadap profesi Anda? Sangat membantu, sangat luar Sangat biasa. membantu. Sangat membantu. Jadi radio Mandarin pertama di Indonesia bahkan di Jakarta. Yang awalnya kita tahu ya, diskriminasi ini sekian tahun kan. Ya. Tiba-tiba ada booming, viral lah kalau zaman sekarang. Hmm. Di sana saya banyak ketemu orang, banyak pengusaha datang ke radio, pasang iklan, talk show, dan situ saya kenalan. Saya diberi kesempatan untuk MC acara properti, bahkan 10 besar properti di Indonesia tuh saya MC-nya semua. Nomor 1 sampai 10 sebutin aja. Lalu pengusaha-pengusaha besar saya dipanggil jadi MC beliau. Disitulah network saya terbuka begitu luas dari Cakrawala. Dan orang respect gitu. Oh, Cakrawala ya, Cakrawala ya. Hmm. Kan dulu kan belum ini, maksudnya viral dulu kan. Di situ saya sangat muda sekali. Jadi masuk ke berbagai lini ya dari radio. Nah, radio yang melahirkan seorang Freddy Su. Radio. Oh, jadi radio ya. Radio melahirkan saya. Bukannya sekarang Ya. radio ini kan udah jadul banget ya. Yes, betul. Dengan perkembangan digital dan Ya. teknologi IT Ya. yang begitu canggih ya, radio bukannya ditinggal orang. Ya, tapi kan nama besar itu sudah terbentuk, Kohaka, dari sekian tahun. Walaupun sekarang sudah mulai ditinggalkan, Ya. tapi setidaknya adalah nama besar saya sudah terbentuk dari radio. Ya. Dari pengalaman saya, dari jam terbang saya. Tapi saya mengalami hal pahit, Kohaka, awal-awal jadi MC. Aha. Oh, saya dicaci maki dulu sebab oleh seorang idola yang presenter yang saya idolakan. Pertama kali saya MC, Zaman kapan? 2001. Berarti masih belum banyak. Oh, sudah banyak TV swasta ya? Oh, Bukan TVRI aja ya? ada TV swasta. Sudah ada ya? Sudah. Oke, ya. Terus TV berita. kira-kira apa kenapa idola kamu itu kenapa? Jadi saya mengidolakan sosok ini, seorang Iya. presenter wanita. Ya, semoga bisa melihat saya ya. tapi saya sudah move on. Dan saya menggemari dia. Nah, ketika itu ada acara di salah satu di Ancol lah ya, salah satu restoran besar di situ. Ya. Saya nge-MC acara 50 tahunan. Oh, jadi MC Sekolah. di suatu acara ya? Ya, saya bersama Bukan TV ya? bukan. Oke. Saya nge-MC bersama teman saya, Ya. teman baik saya, Yani Lisien. Ya. Saya nge-MC sana dan dia datang. Dia bawa ada media datang, TV. Oh, TV, oke. TV swasta. TV berita bocorannya. Oke, akhirnya dia datang nih. Saya samperin dia. Wah, kamu merasa Oh, senang. idola saya yo. Saya senang kan. Namanya ngefans kan. Oke. Saya bilang, "Halo, bla bla bla." Dia bilang, "Kamu siapa?" "Saya Freddy Su, penyiar Cakrawala." "Oh, kamu Freddy Su." Ditunjuk-tunjuk, Pak. Hah? Saya kata, "Kamu tahu nggak sih, kamu tuh materi kamu jelek, tahu nggak? Kamu tuh nggak bisa apa-apa." Wah, ditunjuk. Saya shock. Wah, Kak, kayak dibanting saya. Saya kaget akhirnya, oh gitu ya. Saya masih kayak orang bodoh gitu. Oh iya saya Apa gitu ya? masih belajar, saya bilang gitu. Kamu akhirnya saya dicaci maki itu saya berpaling dari dia dan saya ke belakang. Saya udah moodnya udah nggak bagus deh. Selesai acara, saya ngomong sama teman saya malah marah-marah. Kenapa nggak ngomong sama saya? Saya sikat sekali nih. Gitu. Akhirnya ya udahlah. Nah itulah. Apa motivasinya begitu? Ada sesuatu hal yang ternyata setelah saya dalami ada something lah dia terhadap perusahaan radio. Jadi akhirnya saya nggak berani buka di sini. Oh. Ada something. Ada saingan ya. Ada something hal. Ya, ada sesuatu. Tapi akhirnya kita pernah ketemu berapa kali. Saya oke kok. Sudah melupakan itu. Tapi dia bukan maki-maki kamu dalam bentuk apa kan? Ditunjuk. Kamu ini nggak bisa Mandarin, kamu jelek, kamu itu frekuensi bla 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 gitulah. Intinya lebih ke verbal dan menunjuk-tunjuk. Waktu itu nggak kepikir mau bunuh diri lagi? Enggak. Dikit-dikit nyawa saya habis lama-lama dibunuh diri. Nyawa saya udah habis ya. Baik. Ya. Itu menarik ya. Jadi Ya. seperti ada satu cambuk yang Yes.
memicu kita Ya. untuk lebih baik untuk membuktikan diri ya. Betul. 97 saya pulang, Ya. mau bunuh diri, nggak jadi. Ya. 98 saya korban kerusuhan Mei. Banyak kisah saya tragis-tragis nih. Pelan-pelan, jangan habisin dulu. Ya, oke. Ya. Dalam menjadi penyiar, Ya. saya pernah dapat bocoran, saya kan kenal istri Anda. Ya. Kayaknya Anda dapat jodoh istri Anda juga dari radio ya. Setuju, betul. Jadi Gimana cerita tuh? Boleh cerita Boleh. kalau nggak keberatan? boleh Ya. dengan senang hati. Ya, Julhani. Iya. Jadi sebagai penyiar di era itu radio viral, fans banyak. Ya, Di Jembatan Batu itu boleh dikatakan fansnya banyak sekali. banyak ya. Banyak yang datang karena kan mereka asing dengan radio, tiba-tiba booming. Ya. Ya. Lalu datang, surat pun banyak. Ya. Zaman dulu masih pakai surat. Surat saya sampai sekarang saya simpan. 1 kardus, Pak. Ya. Dari fans banyak. Nah, salah satu penggemar radio adalah Julia. Maminya, papinya semua adalah penggemar radio. Jadi di sana kita kenalannya melalui telepon dulu awalnya. Ya. Ada fans telepon biasa kan, saya terima. Dan dia Oh, jadi dia yang telepon. melalui penyiar radio satu ini ada telepon nih, ready. Ada maklarnya, Ya. ada comblangnya. Ada maklarnya. Dari situ kita ngobrol, kita kenalan ya seperti biasa lah, kenalan dan berjalan seperti itu. Wah, Ya. Ya. di radio. Gitu. Enggak, kalau saya dengar radio what you someone still love Wah. you, Radio Gaga. Yes, radio gagal. Nah gini, Ya. di dalam pengalaman Anda berprofesi sebagai penyiar radio, Ya. pernah ketemu fans yang aneh-aneh nggak? Pernah. Itu di awal-awal. Jadi di teror pernah, Hah? kita didatangnya juga pernah, Ya. sampai kita mau main fisik juga pernah. Itu pernah. Kita di teror. Nah. Di teror zaman dulu masih zamannya SMS ya. Ya. Dikata-katakan dengan kata-kata tidak senonoh bahkan hampir tiap hari. Kenapa? Ada something wrong. Ada Orangnya yang aneh. orang yang aneh. Jadi ketika kita ngomongin apa dia tersinggung. Padahal nggak ngomongin dia. Oh, Ternyata ada loh orang seperti itu. sakit ya. Kita ngomongin radio, ngomongin lagu dia tersinggung. Kita ngomongin topik apa dia tersinggung. Nah, jadi ternyata ada. Seolah-olah ngomongin dia, ngatain Betul. dia gitu. Dan dia selalu dia merasa marah dan tersinggung. Dia kirim kata-kata kotor tiap hari dikirim ke ini WhatsApp-nya, SMS radio. Akhirnya sampai suatu ketika saya udah nggak tahan. Saya udah nggak tahan, saya minta tolong bantuan AI senior yang mendukung kita. Oke. Entah melalui bagaimana caranya, akhirnya ketemu rumahnya, dicari. Dan didatengin, kita bicara baik-baik, sampaikan kenapa tujuan begini. Akhirnya semenjak saat itu dia sudah nggak mengganggu saya, Ya, ya. tapi ganggu yang lain, Ya. ganggu teman-teman penyiar lain gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi saya jadi ngebayangin ada fans yang aneh, Ya. juga menteror, itu kayak film-film thriller tertentu dia ya, itu sampai kayak mau mengancam Ya. membunuh atau apa gitu ya. Dan itu nyata loh, Kak. Ternyata sampai datang mengganggu. Akhirnya suatu ketika saya ajak ke atas saya turun ke bawah, saya bilang Ya. kita ketemu orangnya langsung, kita ancam dia. Kalau masih seperti ini, saya akan menuju jalur hukum. Dan atasan saya pun sama, saya akan tuntut kamu. Dan Ya. orang ini waras nggak? Atau memang ada masalah? Kalau secara Kejiwaan nih. fisik orangnya oke, tapi secara jiwa kan saya nggak tahu. Iya. Dari fisik biasa-biasa aja gitu loh. Tapi secara jiwa saya nggak tahu. Jadi berbahaya juga ya Sangat berbahaya. menjadi Karena penyiar. sudah mengancam, sudah datang. Jadi tempat Anda siaran radio itu orang boleh bebas naik ke atas. Naik ke atas tapi di depan. Kita ada pagarnya, zaman yang di depan batu ya. Oke. Di depan boleh. Tapi ketika sudah keluar dari situ turun kan dia bisa aja nunggu di bawah. Nah, gitu. Dia nunggu di bawah. Kita nggak kenal dia tahu kita ya. Betul. Wow. Ya. Oke. Sangat mengganggu sih. Sangat mengganggu ya. Sampai sekarang masih ada. Udah nggak ada, sekarang udah nggak ada. Nggak ada kayak begini lagi. Udah nggak ada, semua udah nggak ada. Nggak ada begini lagi. Ya. Oke. Nah, saya juga nggak tahu ya. Anda sudah berapa tahun menjadi penyiar radio Cakrawala? Berjalan 24 tahun. Masih betah. Radio yang melahirkan seorang Freddy Su, dan di radio lah saya dikenal orang dan saya kenal orang banyak, dan di radio lah saya bisa mendapatkan impian saya. Termasuk main film. Masih ingat kan? Main film saya dari radio, MC dari radio, kenal orang banyak dari radio, bahkan kenal Pak Haka pun linknya adalah dari radio. Karena saya MC kan, Pak Haka jadi wali kota. Iya. Masih ingat gak? Di situ. Jadi di Indonesia, Iya. pengalaman seorang Freddy Su dari bekerja sebagai penyiar radio bisa membawa dia memasuki profesi yang ditekuni sampai saat ini. Iya. Tapi ngomong-ngomong, penyiar radio itu gajinya itu cukup nggak untuk menghidupi keluarga? Mau jujur nggak nih? Kalau jujur sih, Nggak, kalau mau jawab, nggak mau jawab juga nggak apa-apa. saya jawab Ya, tidak cukup. tidak cukup. Tidak cukup. Ya. Ya. Jadi kenapa Anda masih tekunin?
Radio itu adalah Kan nggak logis. ya, radio membuka network saya begitu masuk ke berbagai lini bisnis. Ya. Radio membuka network saya bertemu dengan banyak orang. Ya, ya. Bahkan radio membuka saya bertemu dengan jodoh saya. Oh, Radio membuka saya bertemu dengan saya punya keuangan finansial semua dari radio. ya, Bahkan sebagai brand-brand lainnya semua dari radio. ya, ya. Seperti itu. Bahkan membuka bisnis-bisnis baru saya semua dari radio. Kalau saya harus tinggalkan radio sepertinya kurang tepat. Kurang tepat ya. Yes. Ada hubungan emosional. Ada hubungan emosional dengan radio adalah ketika saya menyampaikan sesuatu memberi hiburan untuk orang banyak. Jadi radio tidak hanya menghibur saya sendiri, tapi menghibur orang banyak. Tujuan saya sekarang di radio adalah kalau kita bicara uang, jauh lah. Jauh. Ada rasa jenuh atau bagaimana mempertahankan kiat ini supaya tetap eksis di situ? Mencintai pekerjaan kita akan membuat kita menjadi lebih enjoy. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, rasa jenuh itu tidak ada. Malah kangen kalau nggak siaran. Saya seminggu nggak siaran nih, kangen. Kecanduin mencandu. Betul. Ya. MC di mana-mana nih, begitu seminggu nggak balik ke radio, kayaknya kangen banget ketemu mic gitu. Jadi tugas Anda sebagai penyiar radio itu apa Ya. saja? Anda harus menulis narasi, Betul. menyusun skenario. Ya. Terus Anda ada satu acara unggulan, ada KISS ya, Yes. kisah inspirasi sukses. Ya. Nah, apa suka dukanya ini? Kan narasumbernya dari berbagai kalangan ya. Ya. Bagaimana Anda mencarinya? Ada tim yang membantu Anda merekrut atau gimana? Semua saya yang cari, saya yang keluar modal, saya cari. KISS itu adalah salah satu program unggulan yang sangat saya suka. Dari berbagai latar belakang, baik itu kena KDRT, narkoba, bunuh diri, di penjara, semua kisahnya. Nah, KISS mungkin saya kesampingkan dulu. Ya. Kalau dukanya adalah ketika saya mengundang membuat program artis, namanya Ko Freddy Su. Ya, ya. Kisah obrolan Freddy Su. Ya. Artis itu, disclaimer ya, tidak semua. Kadang beda di TV, beda orang kenyataannya. Jadi dukanya adalah ketika sudah oke, sudah deal, sudah janji, orang nggak datang. Ya. Gitu. Jadi ada yang telat, ada yang nggak datang. Oh, ternyata beda ya, gitu. Ya, ini memang sungguh luar biasa ya. Kita tadi ngobrol-ngobrol, Anda seorang yang tertutup, Ya. introvert. Mhm. Kalau boleh saya katakan seorang ekstrovert. Boleh? Boleh? Nah, Anda nggak menggunakan jasa psikolog, psikiater untuk konsultasi gitu, konsultan gitu. Ada nggak? Nggak ada sama sekali, Pak Kohaka. Tidak ada sama sekali. Saya justru banyak membaca buku. Saya suka ke toko buku, menginvestasikan uang saya, membeli buku, saya baca buku pengembangan diri. Sekarang sih jauh lebih enak ya. Ada digital, Ya. ada YouTube. Dulu mana ada? Saya harus investasi itu. Ya. Bahkan ngundang bintang tamu pun saya pakai uang sendiri. Ya, ya, ya. Seperti itu. Ya. Baca-baca, banyak baca. Nah, kalau boleh berikan nasihat kepada Indonesia, Ya. kira-kira orang yang pernah mempunyai pengalaman negatif seperti Freddy Su itu, perlu nggak ketemu dengan konsultan atau psikolog, psikiater? Perlu nggak? Atau dia bisa healing, melakukan pemulihan dengan cara seperti Freddy? Barangkali bisa memberikan inspirasi. Tidak semua orang bisa mengambil langkah yang sama, tapi carilah orang yang bisa Anda percaya. Tidak perlu jauh-jauh ke psikolog dulu. Kalau memang di keluarga Anda ada yang bisa dipercaya, carilah dia. Kalau ada teman Anda yang bisa dipercaya, carilah dia. Tapi yang bijak ya, coba sharing dulu. Kadang-kadang keunekan ini perlu kita buka. Gembok ini perlu kita buka gitu loh, baru lepas. Tapi ujung-ujungnya adalah kembali ke diri sendiri si Kohaka. Kalau orang memberikan masukan, nasihat yang baik sekalipun, tapi kalau selama pintu Anda nggak mau dibuka, tetap saja Anda akan terpuruk di bawah tersebut. Tetap terpuruk. Saya ketika itu, walaupun sudah titik-titik paling bawah, saya berpikir lagi, saya mau sampai kapan sih begini, capek gitu loh. Mengurung diri di kamar, sedih, nangis, nggak ada gunanya, makan nggak nafsu. Lama-lama saya berpikir mau sampai kapan gitu. Akhirnya saya cobalah saya cari kehidupan yang baru. Saya coba keluar, ketemu teman-teman lagi, diajak teman ikut lagi. Awalnya kan saya nutup diri, tiap diajak nggak mau. Akhirnya saya cobalah ikut teman nonton. Cobalah saya ke toko buku, baca-baca. Oh ternyata langkah saya nggak bener ya gitu loh. Nah sekarang lebih gampang. Dengan lihat YouTube yang positif buat kasih motivasi. Dulu nggak ada. Zaman saya nggak ada dulu Kohaka. Jadi kalau saya membuat pernyataan kayak gini, Iya. Freddy bisa move on, Iya. itu karena keinginan dari diri sendiri, Iya. atau juga karena ada peran orang lain, gimana? Atau Peran dua-duanya? keinginan diri sendiri, spiritual kepada yang maha kuasa itu ada. Oke. Kalau dari orang lain hanya sebatas tidak lama, sebentar aja ya. Mama berusaha untuk ajak teman-teman datang buat menghibur saya. Itu ada pengaruh juga, ada, tapi nggak besar. Hanya sekian persen lah. Tapi yang lebih besar adalah dari diri saya sendiri. Saya mau berubah. Oke lah. Ya, Ini gitu. saya katakan Anda Ya. sakit waktu itu. Iya. Sekarang udah sembuh. Iya. Bener udah sembuh?
Sembuh secara luka ya? 90% oke, masih ada luka? Iya, masih ada luka ya. Ternyata begitu trauma itu ya? Iya, iya. Saya masih kadang yang tadi saya bilang, saya kalau bawa mobil, kalau Bisa flashback lagi, kebayang ya? saya masih bisa berkaca-kaca. Oh ya. Karena itu impian yang sangat saya idamkan, impikan, hancur. Suratnya saya masih pegang, surat panggilan saya Ya. dari Fongjie Dashi, University Fongjie. Saya sih berharap Ya. benar-benar hilang, sembuh 100% karena you are my good friend. Yes, thank you, Pak. Oke, mungkin ada sedikit yang perlu saya tanyakan dan Indonesia juga perlu tahu. Iya. Anda sekarang bukan hanya bekerja sebagai MC dan penyiar radio ya. Iya. Anda juga mengelola wedding organizer, jadi organisasi gitu ya, organizer atau Event. IO gitu ya, Iya. event ya. Iya. Anda lakukan sendiri atau ada suatu company atau tim? IO ini sebenarnya dikelola oleh istri saya. Istri ya? Semakin maju semakin Jadi istri bukan hanya sebagai ibu rumah tangga ya? Yes. Oke, terus? Jadi saya di lapangannya, istri di belakang layar dan lapangan. Dia megang IO. Ya. Ini cukup banyak. Dia sudah memegang event-event yang besar, bahkan sampai 15.000 orang. Event Asia Tenggara dia pegang dan sangat banyak sekali. Jadi kita ada tim. Kita ada teamwork. Cuman direkturnya adalah istri saya. Nanti dia tinggal merekrut tim-tim yang berpotensi pengalaman dan kita lakukan seperti itu. Dan sekarang semakin banyak sih. Ya. Semakin luas jangkauannya. Jadi itu di tim itu, Ya. itu sebagai karyawan pegawainya Freddy dan istri, atau dia hanya sharing profit gitu? Boleh dikatakan hampir tidak semua ya, tidak semua. Memang kebanyakan rata-rata adalah kita memakai teman-teman yang sudah lama di berkecimpung di bidang itu lepas, tapi freelance. Tapi tetap kita rangkul bahwa kita pada event dia lebih loyal kepada kita. Misalnya saya sudah yang 10 tahun, yang 20 tahun, jadi dia lebih mengutamakan kita. Dan kita pun tidak mengunci dia, boleh kok ikut PHK atau KOHK, ikut kocan silakan gitu. Selama jadwalnya kosong silakan. Ya. Kalau wedding sih saya nggak tanya lah. Ya. Kalau IO ya, event Ya. Biasanya nanganin event apa saja? Sekarang ini banyak dari Tiongkok yang ke Indonesia membuat event. Oh. Baik itu untuk chambernya ataupun organisasi bisnisnya, apakah pemerintahannya, apakah exhibitionnya, kita pegang sangat banyak sekali. Dan apakah itu launching produk juga ada. Kita juga di properti juga cukup punya nama juga dan di berbagai event. Seperti itu Pak Aka. Ternyata profesi sebagai penyiar MC akhirnya bisa berkembang ya. Betul. Satu luas. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Sangat bisa. Jadi setuju nggak kalau saya katakan untuk bisa berprofesi secara profesional, orang tidak mesti jadi pegawai seumur hidup di suatu perusahaan. Ya? Setuju banget. Jadi kita yang ciptakan ya. Yes. Satu event aja saya bisa merekrut 20 sampai 30 orang, ini tim ya. Belum lagi kita bisa nanti ada dekorasi, nanti ada sound system, ada lagi. Itu sudah berapa kepala, berapa mulut kita bantu mereka gitu loh. Sangat banyak sekali. Ya, satu pertanyaan terakhir. Ya. Freddy, Anda kan penyiar radio Mandarin. Ya. Walaupun saya tiap kali mendengar Anda juga ada selingi dengan bahasa Indonesia. Ya. Ya, menurut Anda atau mungkin ada pendengar yang suka ngomel-ngomel, kok ini pakai bahasa Mandarin sih, nggak ngerti apa-apa. Pernah ada pengalaman seperti itu nggak? Seolah-olah radio Cakrawala ini eksklusif gitu, ada nggak? Radio itu kan ada radio politik, ada radio ekonomi. Cakrawala sudah jelas radio Mandarin Station. Ya. Kalau dia sampai buka radio Mandarin Station, bicaranya Mandarin dia masih komplain, saya perlu pertanyakan, sebenarnya ngerti nggak sih itu radio apa gitu kan? Ibaratnya, tapi sampai jauh ini tidak ada. Awal-awal dulu iya. Awal-awal di tahun 2001, 2002, 2022 itu masih yang mempermasalahkan ini. Tapi setelah dia paham bahwa ini adalah radio Mandarin, simpel kok, nggak suka ganti gelombang seperti itu. Sekarang udah nggak ada. Ya, jadi yang terakhir ini juga dalam hubungan pertanyaan saya, menghadapi era digital, IT yang begitu perkembangannya nggak terkendalikan ini. Bagaimana sikap seorang penyiar radio atau radio Cakrawala itu sendiri dengan perkembangan begini? Ada nggak saran? Sebenarnya semua radio mencoba untuk ikut dalam digital. Tapi kan kembali bahwa anak-anak sekarang itu masuk ke dunia mereka sendiri, lebih asik dengan dunia digital mereka kan. Radio jujur kalau dari saya pribadi sudah mulai bergeser nih trennya nih. Orang sudah kecuali di mobil lah. Di mobil udah. Selebihnya ya kita jujur lah, kita sendiri pun jarang dengan radio. Yang kita pakai handphone apa sih? Medsos, YouTube dan sebagainya kan. Selebihnya radio ya kalau boleh jujur sudah mulai bergeser trennya. Wah, udah beda banget dibanding dulu gitu loh.
Cuman kan saya perlu menjaga nama saya di situ. Iya. Biar paling tidak kedengaran namanya lah, oh Freddy Su gitu. Ya. Profesi seperti ini Anda nikmati nggak? Sangat nikmati. Bahkan saya sudah dipercaya selama 15 tahun berturut-turut oleh seorang pengusaha terkaya nomor 1 di Asia Tenggara sampai sekarang. Oh, Number 1. Itu catatan Global Forbes, ya. majalah Forbes. Ya. Dan Ya. dari profesi entertainer ini, Ya. penyiar radio, Anda juga main film. Yes. Bisa cerita sedikit soal main sinetron, Ya, main ya. film pendek, lain sebagainya? Ini kocan seru nih kalau kayak gini nih main film nih. Jadi saya lagi siaran. Di siaran ditelepon sama saudara yang handal, Kocan namanya, Dak Kocan. Tawarin main film. Saya bingung. Saya bilang, perlu dikasih nggak nih? Nggak perlu. Kenapa? Karena yang kenalin Nirina Jubir. Ya. Nirina kan punya nama Nirina, besar. ya. Kenapa Nirina Jubir merepresentasi saya? Karena saya sering MC dengan beliau. Oh, oke. MC bareng sama Nirina. Akhirnya ketika itu ditanya mau cari main film nih. Nirina bilang, kayaknya gua adek deh gitu loh. Main film temen nih, saya kan. Ya. Dan saya dikenalin. Bahkan saya tanya sama Kocan, perlu casting nggak nih? Ya dong, kan saya nggak yakin. Nggak perlu. Gua nggak perlu casting. Karena Nirina yang kenalin. Akhirnya di situ saya main film pertama. Judulnya Silent Hero. Pertama kali. Terus ketemu Kohaka di situ. Wah, saya diajak enggak nih? Oh, ya. Ada Kohaka di situ. Keren lah saudaranya Dak Kocan. Ya. Di situ akhirnya main film kedua. Kohaka ajak saya kan. Ya. Di udah sama Baim Wong di Singkawang tuh. Ya, ya. Nah, main film Jejak Cinta. Ya. Ketiga 2024 ini main lagi film layar lebar. Itu film horor. Dan sinetron 8 sinetron. Jadi ya, TV swasta yang memproduksi film seri atau sinetron itu masih jalan. Masih jalan. Masih cuma ya kembali ke tren orang-orang sekarang sudah mulai beralih ke gadget sih sebenarnya. Ya, gadget ya. Iya. Anda masih tetap menekuni itu ya? Masih tetap. Itu dunia saya. Iya, ya. Oke. Ya. Ada lagi yang mau Anda tambahkan di dalam pengalaman berprofesi main film ini? Kalau film itu kan boleh dikatakan saya mencintai dunia ini. Ya. Sampai kapanpun ketika tawaran itu ada, saya akan tetap untuk berjalan. Tapi kembali ya kayak ini perannya apa sih? Ya. Kalau perannya masih so far oke, ya silakan diambil. Tapi kalau perannya menurut kayaknya nggak cocok ya jangan. Benang merah apa yang Anda ceritakan ini, Ya. saya kembalikan ke masa kecil ketika kamu Ya. tidur di karung Ya, itu, betul. kamu mimpi orang menyebut kamu halusinasi Gila. tingkat dewa, ternyata akhirnya kamu main film. Dan orang yang bilang saya gila itu ternyata sudah ketemu saya. Ah. Dia bilang, gua nggak nyangka ya, kan Bang Ciang, gua nggak nyangka lo Ciang. Dulu gua sering bilang lu gila tiduran, ternyata lu benar-benar main film. Main film dia lihat. Habis itu cerita sih, Dia lihat di sinetron. Dia lihat. cerita mau main film di masa-masa itu. Iya. Oke, saya pikir ya mungkin waktu kita cepat berlalu ya, Ya. hampir 1 jam. Mungkin Freddy punya pesan-pesan kepada Cindonesia Ya. sebagai closing statement Ya. untuk memberikan bekal atau inspirasi kepada pemirsa kita. Oke, untuk Indonesia simpel sih sebenarnya. Jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang bisa Anda berikan kepada negara. Wah, itu presiden yang ngomong loh. Yes. Ini bisa jadi seorang presiden loh. Amin. Ya, itulah Indonesia Freddy Su yang kita kenal sebagai penyiar radio, MC, dan entertainer. Saya Hasan Karman, sampai jumpa di lain kesempatan.